Tahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Melawan arus. Matius 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Pilatus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Apa kata orang seringkali memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Kita membiarkan diri dipengaruhi dengan apa yang dikatakan orang tanpa sikap kritis. Bahkan kita bisa tidak suka seseorang hanya karena kita mendengar dari orang lain tentang kejelekannya. Kita melakukan apa yang tidak kita suka hanya karena desakan orang lain, atau hanya karena semua orang melakukan hal itu. Bertindak melawan arus karena sebuah nilai yang kita percayai bukanlah hal yang mudah. Lebih mudah untuk mengikuti apa kata orang banyak. Herodes tidak suka Yohanes, sebab Yohanes berdiri dan bersikap menurut nilai yang ia percayai. Walaupun untuk itu ia harus berhadapan dengan penguasa sekelas Herodes. Yohanes tahu apa yang harus diperjuangkan. Herodes ingin membunuh Yohanes, tapi takut orang banyak yang mengaguminya. Namun anehnya ketika anaknya meminta kepala Yohanes sebagai hadiah dan itu dipenuhi Herodes, Herodes merasa sedih. Di satu sisi, ia tidak suka mendengar kritik Yohanes, namun di sisi lain ia bersedih karena harus membunuh Yohanes. Rupanya Herodes sangat khawatir tentang pendapat orang lain. Pertama-tama, ia tidak mau membunuh karena takut pada orang banyak. Kedua, ia membunuh Yohanes juga karena ia takut pada pendapat orang tentang dirinya yang sudah berjanji di hadapan tamu-tamunya. Ia bertindak bukan karena apa yang ia percayai untuk dibela dan diperjuangkan, namun ia melakukan apa yang menjadi respon kebanyakan orang. Pada dasarnya, ia tidak punya nilai yang murni yang membuatnya berani untuk melawan arus. Ia selalu membiarkan dirinya terseret arus demi kenyamanan diri. Bagaimana dengan kita? Iman kita di dalam Kristus mengajarkan kita tentang banyak hal. Firman-Nya memberikan nilai-nilai luhur yang patut kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Firman Allah cukuplah bagi kita untuk memiliki sikap dan mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang kita percayai tanpa perlu khawatir dengan reaksi orang kebanyakan. Firman Allah menjadi pegangan bagi kita untuk melawan arus yang mengajarkan kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Kita seharusnya keberanian untuk itu. Bukankah kita mengamini bahwa sabda Allah adalah terang bagi jalan kita?
arus tidaklah mudah. Bisa saja dengan melawan arus, kita berhadapan dengan banyak lawan yang menentang kita secara terbuka atau tidak. Melawan arus bukan saja membutuhkan keberanian, namun kejernihan untuk mengenal nilai Kristus dalam setiap segi kehidupan kita. Jika kita tahu apa yang baik, benar, dan mulia, perjuangkanlah, walau langkahmu tidaklah mudah. Kiranya Allah dipermuliakan. Diskusikan. 1. Pernahkah saudara bertindak mengikuti arus dan saudara menyesalinya karena sebenarnya saudara tidak setuju? 2. Apa saja yang membuat saudara takut melawan arus? Sebaliknya, apa yang membuat saudara berani melawan arus? Doakanlah. 1. Memohon hikmat Allah untuk mengenal apa yang harus diperjuangkan dalam hidup. 2. Memohon keberanian untuk melawan arus ketika situasi menempatkan kita pada situasi yang tidak sesuai kehendak Allah.